Apakah gua setelah 4,5 tahun tinggal di Australia masih cinta Indonesia? Tentu saja iya. Lalu pertanyaan normalnya, orang berpikir, kalau emang lu cinta Indonesia, kenapa lu nggak pulang ke Indonesia dan mengabdi kepada negara? Untuk menjawab hal tersebut, harus melihat latar belakang terlebih dahulu. Jadi gua berasal dari keluarga yang tidak terlalu bagus finansialnya. Gua salah satu mereka yang sandwich generation, yang juga mau nggak mau harus mencari kesempatan dan oportunitas yang bisa membantu keluarga gue dan juga memikirkan masa depan gue. Dan sayangnya, sungguh disayangkan bagaimana negara kita yang tercinta ini, setelah gue melihat dan berusaha untuk mencari pekerjaan, ternyata tidak cukup. Dan negara, kita bisa melihat sendiri lah bagaimana negara setelah bertahun-tahun, memang secara ekonomi dan secara environment sistemik yang saling keterkaitan yang begitu kompleks, mulai dari pendidikan, kemudian pekerjaan, banyak sekali hal-hal yang lucu yang bagaimana kita lulus dengan degree yang ada, kemudian mencari pekerjaan membutuhkan pengalaman, tetapi pekerjaan yang ada membutuhkan pengalaman yang udah jadi dari calon-calon fresh graduate ini, sehingga tidak match up gitu, dan semua serba keunikan yang gue yakin lu pada tahu bagaimana struggle-nya, sehingga mengharuskan gue mau nggak mau harus mencari kesempatan di luar negeri. Udah berkali-kali gue mengulang pembicaraan bagaimana kenapa gue bisa sampai di Australia, meskipun itu adalah bukan menjadi negara impian gue, bisa nonton di video ini, tapi intinya adalah mengapa kalau kalian cinta Indonesia, cinta negara, tetapi tidak pulang kembali ke negara. Dan yang pasti gue yakin ini hal sangat keterkaitan dengan apa yang sedang terjadi dengan begitu viral yang terjadi di negara kita, lagi-lagi Indonesia, bagaimana kepala negara kita yang kita tahu berbagai macam hal yang kontroversial mengenai RUU Pilkada tersebut, yang banyak sekali orang memiliki pendapat, opini yang saling berbeda-beda. Tetapi yang mau gue sorot adalah bagaimana beberapa statement yang gue yakin juga di sosial media, ataupun kalian-kalian juga yang ada di dalam negeri, melihat kami-kami yang di luar Indonesia, diaspora, mungkin merasa seperti tidak bersolidaritas bagaimana sama-sama mendukung kecintaan terhadap negara, ataupun mungkin bagi kalian-kalian yang memiliki pendapat yang ingin sekali kayak berkomentar, jangan FOMO deh, jangan sok-sok ikutan politik gitu kan, sehingga komentar-komentar itu jadi semakin kompleks dan tidak terarah gitu kan, jadi semakin carut-marut. Kalau gue sih ngeliatnya secara sederhana aja ya, gue sebagai warga negara Indonesia melihat ini ada dua hal, yaitu mikro dan secara makro. Dan kalian juga harus ingat bagaimana untuk mencari solusi yang tepat, kita juga harus tahu masalahnya itu apa. Sehingga ketika udah tahu masalahnya apa, kita bisa mengarahkan energi kita, usaha kita untuk mencari solusi, pikiran kita, biaya kita ke solusi yang tepat. Jadi dengan pemikiran yang benar, masalah yang tahu, bagaimana solusi yang tahu, kita tahu fokusnya itu makro atau mikro. Sehingga, balik lagi kenapa gue masih ada di Australia kalau cinta negara. Kemudian, kenapa for the next 10 years, I will definitely gotta be still in Australia. Kenapa nggak pulang ke Indonesia terlebih dahulu? Karena gue ini di posisi individu yang hanya bisa secara mikro, men. Kalau secara makro, kita udah tahu ada lembaga-lembaga, semuanya ada yang sistem kepemerintahan yang sudah jelas gitu. Kalau lu masih ingat ya, lagi-lagi kalau masih ingat itu Ahok. Ahok itu adalah sosok yang sangat-sangat sudah kita tidak perlu ragukan lagi dan sudah jelas, men. Udah jelas banget. Dia menjadi showcase bagaimana kalau kita mau ngomongin negara tanpa misalnya politik uang, itu jadi, itu tinggal kalian pelajari sejarah di YouTube bagaimana mungkin buku-buku Ahok gitu loh. Dia tuh dari Bangka Belitung bisa berhasil sampai ke Jakarta jadi wakil gubernur, jadi gubernur, itu memiliki showcase yang benar gitu. Dan dia mampu gitu, dan dia memiliki pathway-nya secara individu, dan dia memiliki kapasitas juga. Jadinya kalau misalnya dilihat, lu nggak cinta negara atau gimana, nah kalau kita lihat secara individu masing-masing gitu loh, ada orang yang memang mampu, memiliki cara, memiliki kapasitas, dan dia menjalaninya, dan nyata, dan terbukti. Tapi lihat bagaimana hasilnya. Setelah bertahun-tahun dia bagus berusaha, nggak dihargain, banyak orang-orang yang nggak suka. Disitulah kenapa kadang-kadang kita jadi susah sekali untuk cinta Indonesia. Tapi secara mikro, secara individu gue melihat, skop gue memiliki kehidupan yang memiliki tanggung jawab. Oh iya ya, gue secara sandwich generation. Lagi-lagi, gue berawal dari sandwich generation yang gue berusaha, tetapi negara dengan sistem yang sudah ada, uang yang ada, yang gaji sebulan tiap-tiap pulau berbeda-beda dengan berbagai macam
argumen dan pertimbangan masing-masing kepala daerah sehingga per bulannya segini doang, kemudian nggak cukup, kemudian kita sandwich generation, sesuatu yang kita tidak bisa kontrol dan tidak kita minta gitu loh. Mau nggak mau, ya udah, gue harus bertanggung jawab secara mikro. Ya salah satu juga prinsipal stoicism, lu hanya bisa take care of something that you can take care of, yaitu keluarga gue dan gue sendiri. Gue mencoba memiliki integritas, kejujuran secara individual, secara kehidupan sehari-hari gitu loh, untuk menjadikan showcase yang bagaimana saat ini gue hanya bisa menunjukkan secara kehidupan pribadi gue gitu loh, dan juga bertanggung jawab terhadap orang tua gue gitu kan. Jadinya itu menurut gue secara mikro dan makro kita harus melihat, memilah dan memilih ketika kita mau membahas mengenai nasionalisme, mengenai patriotisme, mengenai kecintaan negara, berkorban demi negara. Jangan sampai kita sebagai orang-orang yang naif dan yang kurang tepat ya, kurang bijak ketika kita mengorbankan segala jerih payah kita, tetapi justru negara tidak mengingat dan menghargai. Kita harus melihat juga banyak orang-orang yang juga berjuang di beberapa mereka yang di lembaga-lembaga yang kita tidak tahu ya, belum bisa terekspos semuanya. Yang gue yakin mereka tuh berjuang dan benar-benar mendengarkan suara rakyat. Tapi banyak sekali orang-orang yang lebih memiliki kekuatan tinggi, yang lebih tidak peduli, yang ironis sekali sejujurnya, yang justru itu yang membuat semua menjadi carut marut. Dan balik lagi dengan konteksnya sesederhana, bagaimana banyak orang-orang di luar negeri gitu loh, Indonesia diaspora. Bukan berarti kita sudah nyaman dan sudah tenang, sudah aman gitu. Enggak gitu loh. Indonesian diaspora juga memiliki pergumulannya masing-masing, yang banyak dari kita yang sebenarnya nggak pengen keluar negeri, tetapi kita terpaksa keluar negeri karena tuntutan ekonomi gitu loh. Orang-orang yang misalnya ibu-ibu yang TKW, yang somehow ujung-ujungnya ya haknya di negara-negara tertentu yang tertindas. Kenapa? Karena untuk tuntutan ekonomi gitu loh. Dan juga bangsa-bangsa muda yang penerus bangsa yang dikatakan inilah pemuda-pemudi yang dibanggakan Indonesia, yang harusnya menjadi tulang punggung masa depan Indonesia Indonesia generasi emas gitu loh. Kita tahu kita pengen berpartisipasi bagian dari keluarga tersebut, cuman ada caranya dengan beberapa hal yang kita juga harus tahu. Kita jangan terlalu berapi-api ketika kita tahu ada saatnya kita harus sabar menunggu. Nggak harus sedirect itu gitu. Bagaimana caranya kita masing-masing memiliki jalannya masing-masing lah intinya. Bagaimana kita mungkin yang didapat jatahnya ke luar negeri, kemudian kita bisa mengharumkan nama Indonesia dengan kita berpartisipasi yang baik, kita bekerja dengan baik, sehingga nama Indonesia harum di luar negeri gitu loh. Kenapa orang ini berbeda sekali bekerjanya, padahal sama-sama istilahnya buruh kasar gitu. Tapi kenapa orang Indonesia yang selalu on time? Kenapa orang Indonesia yang selalu pekerjaan berkualitas? Kenapa orang Indonesia yang selalu pekerjaan yang jujur? Itu justru sangat efektif menurut gua ya, karena action man. Action speaks more than words. Dan itu bukan rahasia lagi kan. Jadi jangan NATO yang no action to only, but you have to do more than what you said. Jadi secara sederhana itu yang menjadi pendapat gue, bagaimana Indonesian diaspora bukan berarti nyaman, aman, dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi di negara, tetapi banyak sekali pergumulan-pergumulan juga yang kompleks, yang each cases is different gitu loh, yang mungkin keluarganya memang sudah mengeluarkan banyak sekali untuk anaknya memiliki masa depan yang lebih baik daripada keluarga mereka. Ada yang bahkan ya tulang punggung keluarga. But we'll never know. Every family have a different obstacles, different problems. Cuman intinya untuk masalah nasionalisme, itu aja secara singkat bagaimana pendapat gue mengenai apa yang sedang terjadi di Indonesia belakangan ini, mengenai pemerintahan yang lagi-lagi untuk kesekian kalinya mengecewakan masyarakat Indonesia. Jadi, apakah gue masih cinta Indonesia? Jelas. Apakah gue masih mau pulang ke Indonesia? Sangat jelas. Tapi untuk sekarang, mohon maaf karena memang perjuangan gue belum mencapai titik yang gue inginkan. Jadi gue masih harus berusaha di Australia untuk mencapai di titik di mana this is the time I'm going home and maybe I can do something for my country. Dan di saat ini pun gue melihat berbagai macam potensi-potensi yang sangat bermanfaat untuk bagaimana di masa depan gue bisa memberikan andil kepada negara kita tercinta Indonesia.